Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini kita ada di bulan yang baru. Jadi sudah tak terasa 6 bulan berlalu ya, setengah tahun sudah kita lalui 2024. Dan sekarang kita masuk di dalam bulan yang ke-7, bulan Juli ya. Dan tema bulan ini adalah penggenapan ya, penggenapan. Dan minggu ini kita bicara tentang rancangan Allah untuk kita ya. Saya ambil bicara tentang rancangan Allah, saya ambil dari Keluaran 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-37. Tapi untuk Kavi bisa mempersiapkan videonya ya. Kenapa saya bilang video? Jadi Keluaran 26 ayat 1 sampai 37 itu sebuah penjelasan tentang tabernakel atau kemah Allah yang kemudian menjadi bait Allah gitu ya. Nah, di dalam Keluaran 26 ini dijelaskan secara rinci tentang bagaimana kemah suci ini harus dibuat ya. Saya kasih prolog 1-2 ayat gitu ya. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 kain tenda, bahannya dari linen halus yang dipintal benangnya, dan benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua. Haruslah kau sulam gambar kerub pada kain itu. Ini ayat pertama. Jadi ini bicara tentang banyak hal, tentang bagaimana membangun sebuah kemah suci. Sudah siap, Kavi? Ya, kita coba terjemahkan kata-kata ini dalam sebuah video kurang lebih 7 menit. Saya ambil dari YouTube ya. Jadi kita lihat bagaimana kemah suci ini dibuat. Silakan. Karena kalau kita baca nggak bisa membayangkan gitu ya. Haruslah dari 10 kain piye gitu. Dibantu sama teman-teman ya. Oke. Ya, ada satu orang lagi yang masuk. Lama-lama pindah sana semua ya. Tonton di laptop aja begitu ya. Ya. Bisa nggak? Karena membaca ayatnya juga belum tentu memahami gitu ya, gambarannya. Oke. Wah. Ya, silakan. Panjangnya harus 10 hasta, lebarnya 4 hasta. Ya, itu harus sama ukurannya. Ada 10 kain. 5 kain itu harus disatukan, dan 5 kain yang satunya lagi harus disatukan lagi. Dan di ujungnya itu harus ada kain, gitu ya. Nah, kainnya itu 50. Ya. Dan kemudian dari setiap kain ini warna itu sudah ditentukan, kainnya warnanya apa. Dan kemudian harus ada pengaitnya itu dari emas. Ya, pengaitnya ini dari emas. Ya, untuk mengaitkan dua. There shall be one tabernacle. And thou shalt make curtains of goat's hair to be a covering upon the tabernacle, 11 curtains. And the breadth of one curtain, 4 cubits. And the 11 curtains shall be all of one measure. And thou shalt couple 5 curtains by themselves, and 6 curtains by themselves. And shalt double the 6th curtain in the forefront of the tabernacle. And thou shalt make 50 on the edge of the one curtain that is out
and 50 loops of the edge of the curtain which coupleth the second. And thou shalt make 50 taches of brass, and put the taches into the loops, and couple the tent together, that it may be one. And the remnant that remaineth of the curtains of the tent, the half curtain that remaineth, shall hang over the backside of the tabernacle, and a cubit on the one side, and a cubit on the other side of that which remaineth in the length of the curtains of the tent. It shall hang over the sides of the tabernacle on this side and on that side, to cover it. And thou shalt make a covering for the tent of ram skins dyed red, and a covering above of badger skins. And thou shalt make boards for the tabernacle of shittim wood, standing up. 10 cubits shall be the length of the board, and a cubit and a half shall be the breadth of one board. 2 tendons shall there be in one board, set in order one against another. Thus shalt thou make for all the boards of the tabernacle. And thou shalt make the boards for the tabernacle, 20 boards on the south side southward. And thou shalt make 40 sockets of silver under the 20 boards, 2 sockets under one board for his 2 tendons, and 2 sockets under another board for his 2 tendons. And for the second side of the tabernacle, on the north side, there shall be 20 boards, and there 40 sockets of silver, 2 sockets under one board, and 2 sockets under another board. And for the sides of the tabernacle westward thou shalt make 6 boards, and 2 boards shalt thou make for the corners of the tabernacle in the 2 sides. And they shall be coupled together beneath, and they shall be coupled together above the head of it unto one ring. Thus shall it be for them both. They shall be for the 2 corners. And they shall be 8 boards, and their sockets of silver 16 sockets, 2 sockets under one board, and 2 sockets under another board. And thou shalt make bars of shittim wood, 5 for the boards on the one side of the tabernacle, and 5 bars for the boards on the other side of the tabernacle, and 5 bars for the boards of the side of the tabernacle for the 2 sides westward. And the middle bar in the midst of the boards shall reach from end to end. And thou shalt overlay the boards with gold, and make their rings of gold for places for the bars. And thou shalt overlay the bars with gold. And thou shalt rear up the tabernacle according to the fashion thereof which was showed thee in the mount. And thou shalt make a veil of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen of cunning work, with cherubims shall it be made. And thou shalt hang it upon the 4 pillars of shittim wood, overlaid with gold. Their hooks shall be of gold, upon the 4 sockets of silver. And thou shalt hang up the veil under the taches, that thou mayest bring in thither within the veil the ark of the testimony. And the veil shall divide unto you between the holy place and the most holy. And thou shalt put the mercy seat upon the ark of the testimony in the most holy place. And thou shalt set the table without the veil, and the candlestick over against the table on the side of the tabernacle, towards the south. And thou shalt put the table on the north side. And thou shalt make an hanging for the door of the tent, of blue and purple and scarlet, and fine twined linen, wrought with needlework. And thou shalt make for the hangings 5 pillars of shittim wood, and overlay them with gold. And their hooks shall be of gold. And thou shalt cast 5 sockets of brass for them. Ya. Terima kasih. Kami ya. Jadi apa yang dia baca tadi dalam bahasa Inggris sebetulnya dia membaca dari Keluaran 26 ayat 1 sampai 37 ya.
Jadi baca aja gitu ya, tapi di dalam pembacaannya kemudian diterjemahkan di dalam sebuah gambar gitu ya. Contohnya tadi ya, panjang tiap kain tenda haruslah 28 hasta dan lebar tiap kain tenda 4 hasta. Terus diterjemahkan dengan gambar ya. Semua kain tenda itu harus sama ukurannya. 5 kain tenda harus disambung satu dengan yang lain, dan yang 5 lagi juga disambung satu dengan yang lain, dan seterusnya. Jadi cuma baca doang. Tapi kemudian diterjemahkan dalam sebuah animasi 3 dimensi gitu ya. Sehingga kita bisa membayangkan bagaimana pembuatan dari kemah suci. Nah, apa yang kita dapat dari sini? Gitu ya. Rupanya Tuhan kita itu bukan Tuhan yang besok khotbah malamnya baru persiapan, bukan. Ya, bukan yang besok tugas WL malamnya baru cari lagu, bukan. Gitu ya. Tuhan kita itu bukan model begitu. Jadi kalau kita model begitu ya bertobat. Tuhan kita adalah Tuhan yang bahkan merancangkan segala sesuatu dengan detail dan tidak terburu-buru. Sudah jauh-jauh hari dirancangkan, sudah jauh-jauh tahun dirancangkan, sehingga rancangannya itu rancangan yang sempurna. Rancangan daripada Tuhan bukan rancangan yang mendadak. Bukan. Rancangan Tuhan, rancangan yang jauh-jauh hari, rancangan yang detail. Bahkan kalau kita baca nanti di rumah ya, Kemah Suci pasal 26 tadi, Keluaran 26. Aduh, itu luar biasa detailnya, sampai warna dari sambungan kain itu ya tadi ya gambarnya ya, antara kain dengan kain yang lain itu kan ada loopnya, ada sambungannya, pengaitnya gitu ya. Pengaitnya pun ditulis warnanya harus apa. Ada 2 jenis masalahnya, ada 2 kain. Terus besi yang mengaitkan keduanya itu harus terbuat dari apa. Itu semua detail. Pilarnya ada berapa banyak, itu pun detail, semua ditulis dengan detail. Bagaimana corak warnanya, ada gambar apa di situ, kerubim ya. Tetapi itu semua dijelaskan. Bahkan sampai soketnya berapa banyak ya, 2 soket tadi setiap masuk gitu ya. Itu semua ditulis di sini begitu detail. Jadi rupanya rancangan Allah itu bukan rancangan yang ecek-ecek. Rancangan Allah adalah rancangan yang sangat detail. Ya. Dan kita jangan lupa, kita ini adalah bait Allah. Betul ya? 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi tubuh kita itu seperti tabernakel tadi, bait Allah gitu ya. Dan tubuh kita bicara bait Allah berarti tubuh kita itu juga dirancang dengan detail. Tuhan nggak asal bikin hidungmu ya. Jadi kalau Anda lihat ke kaca dan bilang waduh hidungku kurang mancung, pergi ke Korea untuk mancungin hidung ya. Saya mau kasih tahu rancangan Tuhan untuk hidungmu sempurna. Amin. Ya, sempurna itu sudah, ya sudah. Ya, ini rancangan Tuhan, gitu ya. Rancangan Tuhan untuk kita semua, tubuh kita itu sempurna. Tapi jangan lupa ini semua bicara di perjanjian lama. Perbedaan besar antara perjanjian lama dengan perjanjian baru adalah perjanjian lama itu bicara fisik. Ya, berkat juga berkat fisik. Kalau engkau melayani Tuhan, maka ladangmu akan diberkati. Setiap tahun hujan akan turun. Betul ya? Ini bicara berkat materi, fisik. Makanan, minuman, dapat kekayaan, ya, dapat harta. Itu bicara tentang fisik. Kesehatan, itu bicara tentang fisik. Tetapi kalau kita bicara tentang perjanjian baru, Tuhan bilang ada berkat yang jauh lebih besar dari itu. Betul ya? Beberapa minggu yang lalu saya bicara ini. Anda bisa punya uang banyak, Anda bisa diberkati luar biasa, tetapi kalau kau tidak punya Yesus Kristus, kau tidak punya damai sejahtera. Dan kalau kau nggak punya damai sejahtera, percuma itu semua kamu punya. Gitu ya. Jadi perjanjian baru bicara sesuatu yang tidak lagi fisik. Perjanjian baru bicara tentang sesuatu yang metafisik. Sekarang itu kalau saya tafsirkan perjanjian lama ke dalam perjanjian baru, berarti hidup kita sebetulnya sudah dirancangkan Tuhan. Amin. Sama seperti kemah suci yang dirancangkan begitu detail,
hidup kita pun Tuhan sudah rancangkan. Ya, jadi ketika ini siapa nih anaknya, adiknya Gwida, ya, Molin, itulah pokoknya ya. Anak zaman sekarang namanya sulit-sulit ya. Saya rindu zaman dulu. Namanya siapa? Sri, ya kan? Namanya siapa? Bambang. Namanya siapa? Joko. Sekarang namanya susah ya kan? Ada Olive, Olin, Olim. Ya susah ya. Ya, yes. Kalau saya dulu teman-teman saya gampang namanya Agung, ya kan? Wisnu, Bambang, yes, gampang ngapalinya ya. Ini anak kecil ini ya, adiknya Gwida. Saya kadang-kadang Gwida juga kembali sama Gaudi ya. Saking sulitnya ya. Gwida ini punya adik, ini masih kecil, tapi saya yakin dan saya percaya Tuhan sudah punya rancangan untuk dia. Amin. Rancangan untuk dia sudah dibikin begitu luar biasa karena detail. Bayangin tadi bagaimana Tuhan merancangkan sebuah kemah suci. Begitu detail. Sangat-sangat detail. Nah sekarang jadi masalah adalah terus bagaimana, apakah hidup kita sekarang ini memang rancangan Tuhan? Uripku sing nelongsong ini memang rancangan Tuhan. Hidupku yang kesepian ini adalah rancangan Tuhan. Hidupku yang bergelut terus dengan masalah ekonomi ini rancangan Tuhan. Begitu kan? Halo. Hidupku yang penuh dengan sakit penyakit, apakah ini rancangan Tuhan? Pertanyaannya begitu ya. Rupanya rancangan Tuhan itu menuntut satu hal. Kenapa sih Tuhan ngasih aturan di dalam Keluaran 26 kepada orang Israel? Dikasih aturan yang panjang lebar, berikan kepada orang Israel. Saya mau tanya, apakah kemah sucinya jadi seperti itu? Jadi karena orang Israel taat, betul ya? Coba rancangannya adalah ini ada 10 kain, ukurannya sekian. Mereka bikin, kayaknya kurang panjang nih ya. Yang dipanjangin dikit biar keren gitu ya. Manusia ini terlalu kreatif, gitu. Apalagi tim musik, waduh sangat-sangat kreatif ya. Lagunya apa jadinya apa gitu ya. Ada lagunya Febri itu ole ya. Ole darah anak. Saking kreatif gitu ya. Jadi artinya manusia ini kadang-kadang dengan kekreatifannya kita jadi nggak taat. Tuhan suruh ada 50 pengait, terus kemudian kita mikir cuma 50. Kalau nggak kuat gimana? Tambahin. Maksudnya baik, tetapi tidak taat. Jadi artinya rancangan di dalam hidup kita bisa sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Syaratnya mung siji, apa? Taat. Kalau kita nggak taat, contohnya orang Israel dikasih instruksi seperti ini, terus kemudian mereka ngawur karepe dhewe. Kira-kira kemahnya akan jadi seperti gambar tadi kan? Saya yakin tidak. Gambarnya akan berbeda. Mungkin mereka bilang, desainnya Tuhan kurang bagus. Kita punya arsitektur yang lebih baik, ya. Kita punya arsitek yang hebat. Kita bikin yang lebih hebat. Apakah seperti itu? Kadang-kadang, ya. Rancangan Tuhan tetapi kita mikir rancangan Tuhan ini enggak keren lah. Saya pengen bikin rancangan sendiri. Dan terkadang kita rancangkan dalam, maaf ya, kepanitiaan. Setelah dirancangkan macam-macam, setelah itu baru kita, Tuhan ini rancangan saya, tolong AC. Loh sih. Yang merancang Tuhan atau kita itu? Betul ya? Betul ya? Ya. Di dalam sebuah kepanitiaan jujur kadang-kadang begitu. Harusnya gimana? Harusnya kita berdoa, minta petunjuk Tuhan. Tuhan, ini panitia kudu ngopo? Ini acara harus seperti apa? Tuhan, ini bagaimana? Ini kita bicara tanya rancangannya Tuhan. Loh, saya nggak bilang rapat itu nggak penting loh. Rapat itu penting. Tetapi
Dasar dari rapat adalah doa. Makanya saya berkali-kali dari nggak tahu tahun berapa sama Pak Marno, kita sudah, ayo kita bikin panitia, dan salah satu yang kita wajibkan adalah doa. Kenapa? Kita bukan bikin rancangan terus Tuhan suruh ACC, bukan. Kita ini sedang melakukan rancangannya Tuhan. Beda loh ya. Gitu. Ketika engkau mau nyekolahkan anakmu, ya baik, ya minta referensi SMA mana yang baik, SMP mana yang baik, yang dekat yang mana, yang bisa masuk yang mana, itu baik. Cuman pertanyaannya, sudah duduk diam dan berdoa belum? Atau cuman ribet dengan masalah, ini uang SPP ini semene loh, ini uang gedungnya segini loh, ayo dan golek, dan lain sebagainya. Atau Anda mau duduk diam, Tuhan, sebetulnya anakku harus sekolah di mana? Ya, dan saya yakin Tuhan sudah punya rancangan. Gak mungkin Tuhan itu ya tak rancang sih, gak mungkin. Pasti Tuhan sudah punya jawabannya, rancangannya seperti apa. Ketika mencari jodoh, apa yang Anda lakukan? Duduk diam berdoa, atau searching di Facebook dan Instagram? Loh, searching di Instagram dan Facebook itu perlu, ya toh? Bergaul dengan yang lain perlu, ya toh? Lah kalau Anda cuma doa aja di dalam rumah minta jodoh tapi tidak pernah keluar rumah, kira-kira dapat jodoh? Tidak. Betul ya? Febri gimana ya? Kira-kira dapat jodoh? Calon istri ini ketemunya di mana? Ketika berdoa terus tiba-tiba amin dubrak gitu, enggak ya? Tetapi terkadang kita terlalu banyak merancangkan sampai kita lupa bahwa Tuhan itu punya rancangan, gitu loh. Tuhan itu punya rancangan. Pertanyaannya apakah kita mau taat atau enggak? Pertanyaannya apakah kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan atau tidak? Dan sekali lagi perlu kedekatan antara kita dengan Allah supaya kita tahu apa rancangannya, gitu ya. Ketika kita bicara ketaatan, terkadang kita berbicara masalah hukum. Taat itu kan bicara tentang hukum, betul ya. Kalau lampu merah itu artinya apa, anak-anak? Berhenti, gitu ya. Ada di sini yang lampu merah terus jalan, angkat tangan, wih luar biasa ya. Ada tidak taat, kan begitu ya. Jadi ketaatan itu tuh bicara dengan aturan, bicara tentang hukum. Dan terkadang kita bingung karena menurut kita, sekali lagi, menurut kita hukum itu kadang-kadang tumpang tindih. Ya. Hukum itu kadang-kadang tumpang tindih. Contohnya di Alkitab aja. Suruh menghormati ayah dan ibu. Ya. Tetapi di lain ayat Tuhan bilang juga bahwa aku akan membawa pertengkaran antara orang tua dengan anak. Gitu. Katanya suruh menghormati. Ya. Kalau kita bicara tentang suruh menghormati orang tua, terus konteksnya kita bawa ke konteks seorang yang belum percaya Tuhan, terus kemudian dia menerima Kristus dan akhirnya geger sama orang tuanya. Terus gimana? Ayo. Kan harus nurut sama orang tua, harus hormat sama orang tua. Berarti nggak boleh dong ikut Kristus. Oh ya nggak gitu. Berarti ikut Kristus nanti geger sama orang tua. Berarti tidak taat dengan hukum satunya. Seringkali kita diperhadapkan dengan banyak aturan, dan aturan-aturan itu membuat kita bingung. Sehingga ini pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Coba kita lihat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 34. Sampai 40. Matius 22 ayat 37 ayat 37 sampai 40. Ini adalah satu perikop yang menarik dan sering kali dijadikan
sebuah pegangan, ayat pegangan di dalam orang Kristen, yaitu tentang hukum kasih. Ya, kenapa 37 ini muncul? Kita beri flashback dulu ya. Jadi kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, sebetulnya Tuhan Yesus itu banyak dicobai oleh pertanyaan. Ya, jadi pertanyaan demi pertanyaan. Iki ono duit, kira-kira boleh nggak kita bayar pajak? Itu kan pertanyaan ya. Dan pertanyaan ini pertanyaan yang menjebak, ya, yang menjebak. Kalau ada, kita boleh nggak bayar pajak? Matius 19 bicara, boleh nggak bercerai? Gitu kan? Semua ini ditanyakan untuk menjebak. Dan semua Tuhan Yesus bisa jawab dengan hikmatnya. Dan yang menarik, ini pertanyaan terakhir. Setelah itu, kalau kita perhatikan, gantian Tuhan Yesus yang menanyakan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, gantian saya aku takon, gitu ya. Kurang lebihnya begitu ya. Jadi awalnya mereka yang bertanya, terus kemudian Tuhan Yesus gantian. Nah, ini momen puncaknya mereka bertanya. Nah, kalau saya baca di ayat 34 dulu deh. Dari ayat 34 berkata, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai. Sekali lagi, Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Sekali lagi, ini pertanyaan untuk mencobai. Jelas sudah ditulis di Alkitab. Ini untuk mencobai. Pertanyaannya adalah hukum apa yang paling utama? Ini yang seperti saya bilang tadi. Kita kadang-kadang bingung dengan hukum-hukum yang ada. Yang mana yang saya harus lakukan? Kalau saya lakukan A, saya melanggar yang B. Kalau saya lakukan B, saya melanggar yang A. Terus yang mana? Sehingga muncul sebuah pertanyaan menjebak, bahwa manakah hukum yang terutama? Hukum yang paling utama, hukum yang paling penting itu mana? Dan rupanya Tuhan Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus menjawab hukum yang terutama, hukum kasih. Sebetulnya orang Yahudi itu memiliki 613 aturan. Sampai hari ini mereka punya 613 aturan. Ya, mereka menerjemahkannya macam-macam. Ya, salah satunya adalah tahu buah delima ya. Buah delima di sini memang nggak ada, tapi tahulah pasti ya. Mungkin maksudnya bukan asli Indonesia. Buah delima ini mereka bentuknya kecil-kecil, biji-biji kecil. Ya, dan orang Yahudi bilang ada 613 butir biji di dalam satu buah delima. Itu menggambarkan jumlah aturan di hukum Taurat. Nah, cuman saya sih ngapain ngitung ya, males itu. Bener apa enggak? Teman saya pernah ngitung katanya cuma 500 sekian gitu ya. Berarti artinya bohong juga ya. Maksudnya ini hanya gotak-gatuk, teori gotak-gatuk. Jadi ada 613 aturan dan mereka tanya mana yang paling utama? Mana yang terutama? Dan Tuhan bilang hukum kasih. Sebetulnya sekali lagi, Tuhan tidak menjawab yang paling utama atau yang enggak. Sebetulnya Tuhan menjawab ini adalah esensi dari hukum. Ini adalah pokok pikiran yang utama dari hukum, gitu ya. Jadi esensinya adalah kasih. Hukum itu esensinya kasih. Akarnya hukum harus kasih. Pernah nggak Bapak Ibu berada di lalu lintas yang padat, terus di depan itu lampu merah. Lampu merah artinya
berhenti. Tiba-tiba ada Pak Polisi di perempatan itu, dan Pak Polisi ini bilang, suruh kita lanjut. Pernah ya, mungkin pernah dalam satu sekali momen dalam hidupmu lah ya. Suruh maju. Pertanyaan saya, mana yang harus kita taati? Ayo. Pak Polisi kan suruh maju. Maju atau tapi kan melanggar lampu merah, masih merah kok. Ya kan? Lu masih merah lu. Masih merah, tapi disuruh maju sama Pak Polisi. Kita kan bingung, yang betul mana nih? Berhenti. Kita berarti tidak nurut sama Pak Polisi, kita lurus, kita melanggar lampu merah. Lu secara hukum kan begitu. Lampunya merah jelas kok. Oh kita lurus, maju, lanjut, nggak berhenti. Terus yang mana? Kalau kita paham esensinya, kita bisa mengerti. Esensinya apa sih lampu merah itu? Supaya lalu lintasnya teratur dan aman. Setuju? Ya itu lampu merah itu kan dipakai, digunakan supaya teratur. Jadi gantian. Coba bayangin kalau lampu merahnya mati, maka akan terjadi ketidakteraturan. Betul ya? Jadi lampu merah itu untuk keteraturan dan untuk keamanan. Kita nyebrang ini aman karena yang sebelah sini berhenti. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Jadi artinya esensinya adalah aman dan teratur. Karena di sini udah untel-untelan, lampu merahnya panjang, makanya Pak Polisi nyuruh, ayo lanjut. Berarti kita nurut yang mana? Ya Pak Polisinya. Apakah Pak Polisi lebih tinggi dari hukum lampu merah? Enggak. Tetapi esensi dari hukum itu apa? Paham ya? Tuhan mengatakan bahwa esensi dari hukum, dari 613 aturan itu digantung dalam satu hukum, yaitu hukum kasih. Hukum yang utama, hukum kasih. Maka dari itu kasih dengan taat itu harus sinkron. Bukan harus sinkron ya, bahkan harus berjalan beriringan. Ada orang-orang yang taat tapi tidak punya kasih. Ada orang-orang yang taat tapi tidak punya kasih. Ada. Coba kita lihat di Matius 6 ayat 2. Matius 6 ayat 2, Tuhan Yesus menegur orang Farisi. Kenapa? Jadi apabila engkau memberi sedekah itu kan perintah Tuhan toh. Kita berbagi dengan yang lain, betul ya? Kita menjadi berkat buat orang lain, perintah Tuhan toh. Jika engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkannya. Hal itu, mencanangkan itu woro-woro. Kasih bantuan tapi diviralkan di medsos. Wah, ini kan berarti ya memberi sedekah tapi mencanangkan hal itu. Seperti dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kalau mau dibaca banyak hal dari khotbah di bukit itu banyak sekali Tuhan berkata bahwa munafik. Mereka berdoa, mereka sedekah, mereka puasa, tapi Tuhan bilang apa? Munafik. Kenapa? Karena mereka melakukan itu tanpa kasih. Taat sesuai dengan aturan doa orang Yahudi itu sehari 3 kali. Kalau teman-teman Muslim 5 kali. Ya, kalau Yahudi 3 kali. Oh, mereka lakukan persis plek. Tidak ada satupun yang meleset. Sehari 3 kali. Orang Kristen ke gereja berapa kali seminggu? Ada di sini yang lebih dari seminggu sekali? Oh ada ya. Ya, ikut ibadah pagi, ikut JKK, ayo Mbak Kris ini ya, ikut KPK, ikut doa, luar biasa, ya kan? Artinya kita nggak dibatasi berapa kali, tetapi minimal orang Kristen itu seminggu sekali ibadah, betul ya? Minimal seminggu sekali. Bagus. Kalau kau lakukan itu, oh saya itu tiap minggu Pak Pendeta ndak pernah pasti ke gereja. Kalaupun saya di Klaten
saya di Boyolali, saya di Jogja, saya di Solo. Setiap hari Minggu saya cari gereja, saya beribadah. Bagus. Pertanyaan berikutnya apa? Punya kasih nggak? Kalau kau hanya taat tanpa kasih, maaf, firman Tuhan yang bilang, engkau orang munafik. Cuma apa? Cuma pengen tunjukin kepada orang lain, atau tunjukin kepada dirimu sendiri bahwa engkau sudah ke gereja. Mungkin kau tidak, wah nggak pernah selfie di gereja terus tak posting. Selamat hari Minggu guys, saya sekarang di gereja. Nggak pernah saya Pak Pendeta. Saya nggak pernah mencanangkan, nggak pernah. Iya, tapi paling tidak kamu mencanangkan itu untuk dirimu sendiri. Ya, saya sudah ke gereja. Wah, pulang dari gereja itu kayak orang yang paling suci. Ya, karena apa? Sudah melakukan perintah Tuhan. Loh, Anda taat tanpa kasih, munafik. Tapi yang menarik, bagaimana kalau mengasihi Allah tapi nggak taat? Ya, mengasihi Allah tapi nggak taat. Coba Yohanes 14 ayat 15. Ini kebalikannya. Ini mengasihi Allah tapi nggak taat. Ya, Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan taat. Betul ya? Kan menuruti segala perintahku berarti taat itu. Kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan taat. Jadi kalau kita nggak taat, maka kasih kita adalah kasih palsu. Cintamu cinta palsu. Siapa yang sudah pernah ketemu sama cinta palsu? Okay. Jengkelin ya? Jengkelin. Itu perasaan Tuhan terhadap kamu yang ngakunya punya kasih kepada Tuhan tapi nggak taat. Cintamu cinta palsu. Maka dari itu ketaatan dengan kasih itu harus berjalan seimbang. Bahkan harus dua-duanya ada. Satu tidak ada, maka itu bukanlah kasih dan bukanlah ketaatan. Harus dua-duanya. Bahkan firman Tuhan bilang, lakukanlah sampai dikira orang kamu itu gila. Loh, kalau kita sudah mengasihi, ya itu kadang-kadang gila juga loh. Maksudnya dalam melakukannya, dalam ketaatannya itu sampai gila. Ya, pernah ketemu atau ngobrol dengan orang yang suka mancing nggak? Ya, saya pernah ngobrol sama teman saya itu suka mancing. Ya tuh, dia ngajak saya mancing sekali waktu itu di Tambak. Setelah itu saya nggak mau lagi. Ya, karena di Tambak malam-malam, bayangin ya, malam-malam mancing berdua. Berdua waktu itu mancing berdua malam-malam, terus disokoti nyamuk gede karuan. Nyamuknya itu gede. Itu kalau di rumah itu kan kalau nyamuk diginiin kan terbang ya. Di sana tuh enggak. Gini-giniin, tetep ya. Wah, ini nyamuknya, waduh luar biasa nih ya. Jenderal ini ya, takut ya. Waduh, nyamuknya gede-gede. Semalaman kita paling enggak dari malam sampai pagi, saya lupa berapa jam. Pokoknya sampai pagi. Cuma ngapain? Duduk. Joran itu atau pancingnya itu di depan kita. Ya udah. Tak ngobrol, dia ngomong, ojo berisik. Nanti ikannya enggak mau datang. Nah, terus kita 8 jam tuh ngapain tuh, Pak? Paham ya? Duh, lagi itu 8 jam ngapain gitu. Cuma duduk nongkrong, gelar gulita. Zaman itu belum ada HP, jadi ngapain juga, ngomong nggak boleh. Terus ngapain gitu? Buat saya, ini orang stres. Ya loh, ini orang stres gitu ya. Tapi buat dia yang mencintai pancing, ya enak. Amin. Buat dia itu enak. Kenapa? Dia mengasihi, dia mencintai memancing. Dia mencintai memancing. Padahal pulang ya dapatnya cuma berapa ekor doang. Saya mikir, ini corone beri lu nang pasar, tunggu, wah.
Ya, syukur-syukur ke restoran atau ke warung beli ikan goreng beres itu, wis ora perlu beteti itu, wis gampang itu. Saja itu saya nggak mau lagi jajak mancing. Tapi inti dari permasalahan ini, kenapa dia begitu mencintai? Kenapa dia begitu enjoy dengan yang menurut kita itu menjemukan? Karena dia mencintai. Ketika kita mencintai perintah-perintah Tuhan, Daud bilang bahwa perintah-perintahmu ku cintai, ku suka, ku renungkan siang dan malam. Itu Daud. Ketika dia mencintai, ketika kita mencintai yang menjadi aturan Tuhan, perintah Tuhan. Mungkin orang lain bilang, stres ya. Senin di gereja, Selasa di gereja, Rabu di gereja, gawe yo plek-plek. Lu stres ya, gajimu cuma segitu, kamu masih ngasih perpuluhan. Lu nggak mikir ya, lu bener ya? Lu tapi yang melakukan karena dia cinta, ya enjoy aja. Seperti orang mancing tadi. Saya nggak ngerti kenapa dia suka mancing. Mungkin diantara kita pun nggak ngerti. Teman kita ini kok taat sama Tuhan luar biasa. Itu kenapa? Tapi buat dia yang mengasihi Kristus, Tuhan bilang apa? Bahwa dia akan mengasihi, mencintai hukum Taurat, kurenungkan siang dan malam. Hukum-hukum Tuhan itu indah bagi orang yang mencintai Tuhan. Betul ya? Pertanyaannya berarti kita tidak mencintai. Gimana sih caranya tahu mencintai atau tidak? Taunya kita mencintai atau tidak gampang. Orang yang mencintai tidak akan pernah merasa puas. Pernah lihat orang suka naik sepedaan? Ya, pernah kenalan nggak sama orang yang suka main sepedaan? Itu tidak pernah puas. Wah, bannya diganti, ya toh? Nanti frame-nya diganti, joknya diganti, udah diganti besok ganti lagi yang lebih baik lagi, bannya diganti yang lebih mahal lagi. Kenapa? Ya dia suka. Loh, ya? Dia suka. Kita pikir ngapain, sama aja kan? Diganti bannya, tetap ngontel tuh. Namanya sepeda tetap deh. Ya tetap ya, kecuali dikai mesin lagi lemah gitu. Tetap ngontel buat apa itu? Tapi buat dia ini nggak cukup. Orang yang mengasihi pasti tidak akan stuck di satu titik. Dia akan terus. Kalau yang orang mancing tadi mungkin pertama jorannya kecil, sederhana. Oh jangan salah, tuh joran itu ada yang harganya puluhan juta. Pancing itu harganya sampai puluhan juta. Kita mikir apa? Ngapain beli joran puluhan juta? Mending beli kolam ikan. Bener kan? Udah dapat kolam plus ikannya. Wah enak wes ya toh. Tapi bagi orang yang sayang, yang cinta, dia akan lakukan. Maaf, standarnya mungkin nggak ada di dalam hukum sih, tapi bolehlah kita jadikan standar. Standarnya orang Kristen itu dino minggu ke gereja. Cukup? Kalau Anda bilang cukup, berarti Anda belum mencintai. Kenapa? Ingat, orang yang mencintai tidak akan pernah ngomong cukup. Pak Budi mencintai istri? Cintainya. Pernah traktir? Pernah. Ya, traktir. Wah, tak traktir hari ini kamu mau makan apa? Tak berikan. Apakah setelah itu cukup ya? Ini terakhir loh ya. Nggak lagi loh ya. Ini bilnya, wah ngeri ini bilnya ya. Ya, ini terakhir loh, udah cukup ya. Ke depan lagi saya nggak mau naktir lagi. Apakah begitu? Udah. Begitu selesai naktir, lihat bil rotok nangis, tapi setelah itu berusaha keras kumpulin duit untuk traktir lagi. Kenapa? Mencintai. Loh betul nggak? Ya, pasti. Kalau Anda nggak mencintai ya udah, cukup lah. Makan sego garam cukup ya. Ya, pasti ada progresnya, maksud saya begitu loh. Kalau engkau mencintai pasti ada progresnya. Oke, sekarang Anda cuma hari Minggu ke gereja, bagus, enggak apa-apa, saya bilang enggak apa-apa. Enggak masalah. Pokoknya saya hari Minggu tetap ke gereja Pak Pendeta. Wis pokoknya ya urip mati aku ning gereja, ya siap. Hari Minggu ke gereja.
Tapi kalau selama 20 tahun engkau tetap begitu, doang ya, betul ya. Mencintai nggak kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ya? Ada yang bisa jawab? Ya? Dari sini aja saya bisa ambil kesimpulan, Mas Purwoko itu lebih mencintai uang daripada motor. Kenapa? Coba lihat motornya. Dari dulu ya itu ya. Tapi Mas Purwoko bilang apa? Ngopo tuh motor aja kata-kata duit. Benar, berarti dia lebih suka duitnya. Loh bener ya? Loh iya kan? Tapi ada orang-orang yang motornya sedikit-sedikit diganti, peleknya ganti, knalpotnya, duit habis. Berarti dia lebih mencintai motornya, gitu ya? Ketika Anda ikut Tuhan, gitu aja. Ya berarti kesimpulannya bisa Anda simpulkan sendiri. Apakah engkau mencintai Tuhan atau enggak? Kalau engkau enggak mencintai Tuhan, ya maaf, engkau tidak bisa dibilang taat. Dan kalau engkau tidak taat, maka rancangan Tuhan untukmu tidak akan terjadi. Tuhan punya rancangan yang baik untuk setiap kita. Pertanyaannya, sudah taatkah kita? Karena itu ayo kita belajar untuk taat. Taat yang sebenarnya, taat yang disertai dengan kasih. Tidak hanya bicara hukum. Kemarin saya ditanya satu orang, pertanyaan yang ya klise, boleh nggak ditato? Coba buka Imamat 19 ayat 28. Ya, siapa di sini yang ditato? Angkat tangan. Enggak ada. Oh, Pak Sugeng ditato. I love Papa, I love Mama. Ini Imamat 19 ayat 28. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Tidak boleh ya? Itu tidak boleh? Tidak boleh. Ini udah ada Imamat 19 ayat 28. Tapi saya bilang bahwa yang penting esensinya. Esensinya apa? Untuk apa kamu nato? Itu pertanyaannya. Buat apa bikin tato? Saya mau bikin tato salib Pak Pendeta. Salib. Ada Tuhan Yesusnya di sini. Luar biasa. Supaya semua orang tahu saya Kristen. Oh bagus. Cuma pertanyaan saya, sudah ke gereja belum? Sudah pelayanan belum? Sudah punya karakter Kristus belum? Maaf ya, terlalu banyak orang yang namanya nama Kristen, tapi kelakuannya bukan mencerminkan Kristus. Nama Yohanes nyolong motor. Ono itu. Nama Markus pemerkosa. Ada. Coba miris ya. Loh kalau Anda mau bikin tato salib boleh, saya bilang boleh. Cuma pertanyaannya sederhana. Sudah punya karakter Kristus? Kalau belum, maaf ya, maaf, seribu maaf ya. Benahi dulu karaktermu, baru tunjukkan tatomu kepada orang lain. Ya. Jangan cuma saya pengen kasih tato semua orang tahu saya Kristen, saya tentara Allah. Tapi ke gereja aja Senin Kemis, ikut doa aja nggak pernah, pelayanan pray, hidupnya ngawur. Maaf ya, tato salib di tanganmu, malu-maluin Tuhan. Untung saya bukan Tuhan ya, saya Tuhan, tak potong lah aku. Buang sekalian saat tato-tato nih. Ya kan? Banyak orang yang meremehkan tanda salib. Padahal tanda salib itu apa? Identitas Kristen. Begitu engkau pakai kalung salib, perhatikan nih, yang pakai kalung salib.
jaga kelakuan, jaga bicaramu, jaga pandanganmu. Kenapa? Semua orang tahu engkau Kristen. Pakai salib. Jujur saja, saya pun punya beban loh ketika saya punya nama Samuel. Kenapa? Ketika saya kenalan namanya sama Samuel, semua orang tahu saya itu Kristen. Betul nggak? Itu beban. Jadikan itu beban kalian ketika kalian pakai kalung salib. Ketika kalian berani pasang tato salib. Saya tidak larang, tetapi camkan bahwa ketika kau tunjukkan kau Kristen, jangan cuma tunjukkan tok, tapi berikan karakter Kristus kepada mereka. Bahwa kau tidak hanya Kristen-Kristenan, tapi Kristen yang sebenarnya. Itu namanya taat. Jadi bukan bicara masalah boleh apa enggak ditato, boleh apa enggak ngerokok, boleh apa enggak mabuk. Itu pertanyaan-pertanyaan klise. Capek saya jawabnya. Yang penting esensinya apa? Betul? Esensinya apa? Lu mau mabuk, esensinya apa? Anda mau narkoba, esensinya apa? Pertanyaannya kan itu deh. Anda mau main slot, sekarang lagi heboh, ya, judi online. Loh, kalau buat saya, firman Tuhan bilang 1 Korintus 6 ayat 12 dan 1 Korintus 10 ayat 23, semua boleh, tapi tidak semua berguna. Semua boleh, tapi tidak semua membangun. Dan aku tidak mau terikat akan sesuatu apapun. Jadi 3 ini yang jadi acuan kita. Harus berguna, harus membangun, dan tidak mengikat kita. 3 ini, selain itu boleh. Makanya saya bilang, kalau kita punya konsep seperti ini tuh gampang. Duit ini punya siapa? Nah, saya ya betul lah ya di kantong saya. Ya, duit ini punya siapa? Kita punya iman orang Kristen. Uang itu uangnya Tuhan. Ya, ada yang bilang bahwa harta itu titipannya Tuhan. Lambok nitipnya yang banyak gitu ya. Oh, wis uang titipan sithik misalnya. Semumet gitu. Uang ini uang titipan. Oke, saya tanya kalau ini uang titipan, ya toh? Ini uang titipan loh ya. Ini uangnya Tuhan. Ketika saya pakai pergunakan uang ini, saya mikirnya gimana? Saya mikir sederhana. Kira-kira Tuhan seneng nggak kalau saya habisin uang ini untuk sesuatu? Contoh, ada tetangga yang nggak bisa makan. Saya belikan nasi itu saya kasihkan ke tetangga saya. Saya mau tanya, Tuhan yang punya uang saya tadi, seneng nggak saya lakukan itu? Ya sudah, lakukan. Nggak usah mikir masalah hukumnya mana, Masya Allah, nggak usah. Kalau saya punya uang, terus saya menato tubuh saya dengan tulisan I love Jesus, bayar tukang tatonya 10 juta. Ya. Pertanyaannya sederhana, apakah ketika uangmu keluar, ini uangnya Tuhan, kira-kira seneng orang Tuhan? Pikiran dewi orang jawab, pikiran dewi. Tulisannya I love Jesus, I love Jesus. Kira-kira Tuhan seneng apa enggak? Pikiran, kalau menurutmu Tuhan seneng, makan. Ya toh, kalau menurutmu Tuhan seneng, makan. Ya toh, kalian sudah dewasa, kalian sudah besar, pikiran, ya toh. Kalau menurutmu ya kira-kira Gusti Allah ngamu sih, ya wes ora usah dilakuke, ya kan? Bener enggak? Ya toh? Siapa di sini yang jadi bendahara, mungkin di pabrik atau di perusahaan atau di gereja? Kan kita mikir ini duitnya bos. Kira-kira kalau saya keluarkan untuk ini gimana? Bos marah apa enggak? Itu kan kita sudah bisa punya logika, toh? Betul nggak? Udah punya logika pasti, gitu ya. Kemarin Pes Parawi, salah satu kondisi di sana adalah nggak ada makan siang. Ini cerita aja ya, nggak ada makan siang. Rupanya makan siangnya miss ya. Jadi dikasih snack sama makan, ternyata ya udah itu ya, nggak sampai siang. Waduh, lah kasihan anak-anak. Kemudian bendahara yang namanya Bu Sofa, dia di SD Petra ya pelayanannya. Dia bilang, udah Pak Samuel, kita cari makan buat anak-anak sama
minum. Ya siap, berangkat cari makan untuk kontingen, cari minum di drop. Perlu rapat dulu? Tak perlu. Kenapa? Kita harus berpikiran. Kira-kira anak-anak lapar, terus kita keluarin uang kas untuk beli makanan. Kira-kira diseneni mbek kanca-kanca ora? Ya ora lah. Paham ya? Itu kan logika sederhana gitu loh. Ini bukan uang kita, ini bukan uangnya Bu Sopa, ini uangnya kas. Kita belikan makan untuk anak-anak supaya anak-anak makan. Selesai lah. Notanya ada, beres. Gak mungkin dimarahin, paham ya? Hal yang sama dengan uangmu loh. Kira-kira naik kue tadi wah, kira-kira Pak Pendeta kalau Tuhan tahu saya punya 1 juta, terus saya pasang slot, terus menang, terus tak kasih perpuluhan, Tuhan pasti seneng. Nek menurut logikamu ngono, lakokno, ya toh. Ya, kalau menurut logikamu begitu, wes lakukan, terserah, ya toh. Tapi saya terlalu yakin Anda tidak sebodoh itu. Itu cuma alasan-alasan yang nggak masuk akal. Ya kan? Sebetulnya kita bisa taat kalau kita dekat dengan Tuhan. Kita bisa taat kalau kita punya kasih dengan Tuhan. Kita mengerti jalan pikirannya Tuhan. Kita bisa dengan mudahnya menaati segala perintahnya. Bukan bicara hukum, tetapi bicara esensi dari hukum itu, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Dan kasihilah sesamamu manusia. Amin.